Selamat pagi teman-teman muda semuanya, para peserta didik SMA Bob Kris 1 dimanapun berada. Selamat pagi juga tentunya untuk rekan-rekan saya sesama pengajar, Bapak Ibu Guru di SMA Bob Kris 1 Yogyakarta. Selamat Hari Guru, luar biasa, senang sekali ya. Saat ini kita memperingati Hari Guru, hari di mana profesi kita, pilihan hidup kita, panggilan hidup kita sebagai guru sangat diakui, sangat dihargai, sangat dibangga-banggakan di negara kita tercinta, Indonesia. Dan pada pagi hari ini, Bosa Menyapa kembali hadir bersama-sama dengan kita semua untuk berbincang-bincang dalam rangka Hari Guru tahun 2021 bersama dengan bintang tamu kita yang luar biasa. Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sartana. Selamat pagi, Pak Sartana. Ya, selamat pagi Pak Niko. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga para siswa dan terlebih pada orang tua. Terima kasih sudah mencoba mengikuti dan menghayati satu panggilan kehidupan yang luar biasa. Dan kita sebagai guru ini diberi satu perhatian khusus dengan hari khusus untuk memperingati sebuah karya kehidupan. Ya. Tidak semua profesi nih Pak ada harinya. Ya, tidak semua profesi ada harinya. Kita bersyukur kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai inspirator atau pemberi inspirasi nih Pak ya, bagi para peserta didik semua sangat dihargai oleh negara kita Indonesia. Bahkan sebulan sebelumnya ada juga Hari Guru Sedunia nih Pak. Hari Guru Sedunia. Ya. Nah, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang Hari Guru, sebelum nanti kita lebih lanjut lagi cerita-cerita nih Pak. Saat ini kan para peserta didik sudah mulai tatap muka di sekolah kita. Betul. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik nih Pak ya. Kita juga senang, bahkan hari ini para peserta didik juga semakin siap untuk menjalani penilaian akhir semester. Mungkin bisa disampaikan Pak kepada Bapak Ibu orang tua di rumah yang pada saat ini menyaksikan, karena kan mereka nggak ikut tatap muka di sekolah. Biar tahu gimana perjalanan persiapan kita. Monggo Pak. Ya, pekan ini adalah pekan ke-7 PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Kepada orang tua, terima kasih atas kepercayaannya kepada SMA Bob Kris 1. Kemudian atas izin yang diberikan serta ikut menunjang, ikut mendukung proses pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan mengikuti prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita semuanya taat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada anak-anak. Puji dan syukur pekan ke-7 ini keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas hampir 95%. Luar biasa. Dan yang ketiga, kepada Bapak Ibu Guru yang mengikuti prokes dengan sangat sempurna, semuanya tervaksin, semuanya menggunakan masker dan memiliki habit yang bagus untuk di masa kebiasaan baru ini, dan kita bisa melewati 7 pekan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ini persiapan yang luar biasa, mental yang luar biasa, sehingga di minggu ini kita berhasil menyelesaikannya dan segera akan memasuki masa-masa persiapan PAS ya Pak Niko, penilaian akhir semester. Ini sebuah jangkauan dan prestasi yang luar biasa karena daya dukung baik semua stakeholders yang ada di SMA Bob Kris 1. Tidak akan saya sebutkan satu persatu. Tadi sudah. Tapi yang paling penting kita semua tetap harus taat. Ini yang paling penting. Taat dengan prokes. Ini yang menyelamatkan kita sampai hari ini. Sehingga laju penyebaran COVID-19 ini untuk SMA Bosa khususnya sangat tertekan. Kemudian secara umum di kota Yogyakarta ya sungguh luar biasa. Kita bisa melihat data-data itu, bagaimana masyarakat Yogyakarta taat mengenai itu. Mengenai prokes ini, sehingga jalannya PTMT ini diapresiasi. Nanti akan ada evaluasi di Dinas Pendidikan Provinsi
tentang pembelajaran tatap muka terbatas ini. Iya. Begitu Pak Niko, ini satu prestasi yang Iya, luar betul. biasa. Luar biasa ya Pak ya. Bahkan Ya. sempat memang ada kekhawatiran karena di berbagai daerah, di beberapa daerah yang menjalankan PTMT muncul klaster sekolah. Tapi puji Tuhan, SMA Bapkri 1 Yogyakarta karena protokol kesehatannya sangat ketat ya Pak ya. Sangat ketat. Mulai dari pintu masuk Ya. sudah di-scan barcode dan lain sebagainya. Bahkan sebelum ke sekolah itu kita memastikan bahwa semua murid dalam keadaan sehat, Sehat. Bapak Ibu guru sudah divaksin, dan setiap kali ada kegiatan-kegiatan, contohnya seperti kemarin nih Pak, Ya. kita membuat drama musikal Kangen Sekolah. Wah, ada Bapak sutradaranya di balik kamera sini. Wah, itu semuanya benar-benar kita pastikan kesehatannya. Jadi BOSA ini protokol kesehatan ketat, pembelajarnya juga diawasi dengan ketat, tapi juga tetap kreatif dan produktif ya Pak ya. Itu paling penting. Dan itu persembahan terbaik. Iya. Untuk Sebelum lanjut lagi nih Pak, ada satu titipan nih Pak ternyata. Sebentar lagi anak-anak BOSA juga akan bertanding loh Pak. Ini tim basket kita udah siap-siap ini Pak. di DBL ya. DBL Oh. Pak. Waduh. Kita kan sudah 6 kali juara bertahan. Ya. 3 kali berturut-turut. Ya. Untuk tim laki-laki, tim putra Ya. nih Pak. Ya. Nah, mungkin Bapak mau kasih semangat dulu nih. Karena mereka nggak bisa ditonton Ya. secara langsung. Jadi Ya. kita nontonnya lewat online nih Pak. Ya. Ya, kepada tim basket BOSA kita pertahankan tradisi juara. Asik. Tidak bisa kita lepas. Harus kita perjuangkan, bro. Betul. Cayo kita harus menang dan harus juara di PL tahun Mantap. 2021 ini. Jadi Kita genapi sampai jangan ke-7 juara. Tujuh, Pak, ya. Luar biasa. Luar biasa. Selama berjuang kami siap mendukung Anda. Iya, dengar tuh ya Bapak Kepala Sekolah udah memberikan semangat. Nanti kalau menang silakan minta ditraktir sama Bapak Kepala Sekolah. Jangan lupa saya diajak loh ya. Kalau diajak makan-makan sama Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu guru dan teman-teman muda semuanya kalau menonton memberikan support kepada tim BOSA tahun ini, tim putra yang akan ikut bertanding dan juga Salvador nih ya. Tim A, tim B juga akan ikut bertanding. Memang nggak bisa nonton langsung seperti biasa, tapi dari rumah silakan teriak-teriak, heboh-heboh sendiri. Nanti nonton lewat YouTube DBL Play ya. Ya. Kita mendukung tim favorit kita ini. Dan kembali lagi kita masuk ke tema kita pada hari ini, di Hari Guru ini. Tema yang diberikan oleh pemerintah ini luar biasa nih Pak, bagus banget. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Wah, Nice. nice ya Pak ya. Nice. Kalau Sebelum- saya tambahin. Apa tuh Pak? Bergerak dengan hati, pulihkan kehidupan. Itu guru, bro. Betul, betul. Maksudnya gimana tuh Pak? Karena saya meyakini guru itu panggilan hati dan panggilan kehidupan. Iya, Sehingga tidak hanya pendidikan yang dipulihkan, betul. tetapi kehidupan. Itu guru. Luar biasa nih ya. Bergerak dengan hati, pulihkan Kehidupan. Ya. Wah. Tapi kalau kita analisis satu persatu nih Pak. Wah. Ya. Per frasa, per klausa. Ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih. Enggak, maksudnya Ya. per bagian nih Pak. Ya. Bagian. Kita kan harus bergerak dengan hati nih Pak. Ya. Agar tujuannya pulihkan pendidikan, bahkan pulihkan kehidupan nih Pak ya. Ya. Berarti kita harus bergerak dulu dong Pak. Ya. Gimana nih Pak? Aksi dari guru yang bergerak ini nih Pak. Saya tidak henti-hentinya untuk promosi bahwa guru itu panggilan hati Betul. dan panggilan kehidupan. Setiap gerak kerja guru itu panggilan hati. Betul. Ini tidak bisa dipungkiri karena guru apapun statusnya dan dimanapun dia bekerja itu untuk kehidupan, bro. Oke. Jadi oleh sebab itu kalau guru itu terpanggil hatinya Mm-mm. pasti untuk kehidupan. Jangan dipanggil yang lain, Ya. harus hatinya yang memanggil. Betul, betul. Maka Anda pasti telah mendengar deh bahwa yang namanya seorang guru yang bekerja di daerah terpencil, Mm-mm. tidak pandang berapapun yang dia dapat. Betul. Mereka tetap bertahan dengan panggilan jiwanya ini. Betul. Ini guru. Betul, Pak. Tapi kalau guru tuh kemudian memikirkan hal-hal yang di luar itu, kemudian terus menjadikan dia gundah gulana hanya gara-gara soal-soal yang lain itu. Mohon maaf, saya kata guru itu kemudian tidak pantas untuk disematkan. Betul. Karena kalau guru itu bekerja, guru itu bergerak, pasti kehidupan akan dia dapat.
Wah, luar biasa. Langsung utuh nih penjelasannya ya. Ya, Wah, ini bukan cuma untuk anak-anak muda, para peserta didik yang mendengarkan nih, tapi kita Bapak Ibu guru yang menyaksikan juga semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk memenuhi panggilan kita sebagai guru, panggilan kehidupan ya, Pak, ya. panggilan kehidupan. Dan puji Tuhan juga memang pada saat ini juga keadaan guru sudah banyak mengalami perubahan ya Pak ya. Walaupun tidak dipungkiri masih ada di Indonesia ini guru-guru yang memang harus berjuang mengajar sampai dengan pelosok. Tetapi sudah banyak juga peningkatan, sudah banyak juga layanan yang diberikan agar guru ini semakin profesional Betul. di profesinya. Kalau boleh cerita nih Pak, selama pandemi dan sampai sekarang guru-guru di Bosa ini kan juga mengalami banyak sekali peningkatan nih Pak ya. Mulai dari peningkatan pembelajaran teknologi, sarana prasarana dan lain-lain. Bisa diceritain nggak Pak perkembangan guru Bosa dari zaman tahun yang Bapak tahu dari tahun 95 ya Pak? Iya. Ya? Tahun 95 sampai sekarang nih gimana nih Pak perkembangan nih Pak? Saya mengatakan yang pertama, guru tuh hebat di zamannya. Guru hebat di Di zamannya. Oke. Gimana tuh Pak? Pengertian yang pertama, ketika guru tuh belum mengenal teknologi seperti yang kita kenal sekarang, ya dia hebat di zamannya. Melahirkan sekian banyak para pemimpin-pemimpin hebat. Murid-muridnya menjadi murid-murid yang hebat, ya, di zaman Iya. itu. Kalau sekarang kemudian dibantu oleh teknologi dan anak-anak muda sangat familiar pengembangan digitalnya itu, Betul. dan melahirkan anak-anak yang digital juga, itu hebat di zamannya. Oke. Tetapi di masa pandemi seperti ini, untuk guru-guru SMA Bosa, saya mengacungi jempol luar biasa. Karena peningkatan di bidang skills dan juga kapasitas sebagai guru pengajar di masa pandemi, Iya. secara kasat mata bisa dilihat. Ya. Semua guru sudah menerapkan strategi dan sistem itu. Betul. Guru yang dulu tidak bisa menggunakan laptop, dia belajar dan dibantu oleh guru-guru muda. Betul. Ini kan peningkatan kapasitas yang luar biasa. Iya. Dan akhirnya bisa presentasi, bisa mengajar, dimanapun dia berada dengan teknologi yang dia punya. Tentunya kalau dibanding dengan yang muda-muda, ini sedikit ada gap. Tetapi yang muda memang sudah dilatih untuk merendahkan hati, membantu kepada guru-guru yang membutuhkan pengembangan diri di bidang IT ini. Cocok sama tema Hari Guru nih, Pak, ya? Cocok sama Bergerak tema hari dengan hati kita. ya, Pak, ya? Bergerak dengan hati. Untuk apa? Pulihkan kehidupan. Asik. Berarti bisa nih Pak, Bapak bocorin salah satu strateginya Bapak nih Pak ya, biar makin menginspirasi bagaimana strategi yang Bapak terapkan di sekolah kita ini agar terjadi kerjasama dan hubungan yang harmonis tadi yang Bapak ceritakan, Ya. guru-guru muda dan guru-guru yang lebih senior itu sama-sama belajar, sama-sama saling melengkapi itu Pak. Iya. Jadi kalau terdapat gap seperti itu bukan untuk didiskusikan, Oke. tetapi untuk diselesaikan. Oh iya, betul. Karena gap itu terjadi rentang waktu, masanya yang berbeda. Oke. Dan masa pandemi ini kan diyakini ataupun tidak, disyukuri apa tidak, akhirnya mempertemukan gap itu kan. Iya, Nah, betul. kemampuan kita untuk menganalisa dari kondisi ini, kemudian kita melihat guru-guru muda begitu familiar dengan teknologi, kemudian guru-guru yang sepuh, guru-guru yang tua ini ada kesenjangan di situ. Ya mau tidak mau, yang sepuh juga harus merendahkan diri, mau diajari, Betul. dan yang muda-muda harus merendahkan hati, mau berbagi soal keilmuan. Kan Betul. ketemu. Betul, cocok. Yang Pak, paling cocok. penting adalah soal komunikasi. Ya. Kalau kemudian kita tidak mau berkomunikasi dan mengkomunikasikan konsep ini, ya mohon maaf tidak bakal ketemu. Ya, Gitu Pak betul. Niko. Jadi Betul. strategi komunikasi, siapa membantu siapa, dibantu siapa, ini bagian dari tim kerja kita. Iya, luar biasa. Dan ini sudah saya rasakan sendiri nih Pak. Betul ya. Sejak awal tahun ajaran, itu tim kurikulum kita tuh menyusun model diklat ataupun pelatihan, Ya. di mana kita yang muda-muda yang sudah bisa mengenai bidang tertentu, mentraining rekan-rekan senior yang masih baru belajar tentang hal itu. Akhirnya guru-guru senior juga nggak ketinggalan nih Pak.
nggak ketinggalan tentang Google Classroom, Zoom, bahkan Canva, macam-macam. Ya. Jadi gaya mengajarnya juga semakin dekat dengan gaya anak muda sekarang ketika Kekinian belajar. gitu ya. Kekinian ya Pak ya. Wah, luar Istilahnya biasa banget. kekinian. Iya, betul. Dan bahkan ini Pak, kita kan dalam tema ini bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan ini juga erat dengan bentuk pelayanan, bentuk komitmen, serta motivasi yang harusnya guru miliki. Atau mungkin lebih sederhananya saya bilang semangat ya Pak ya, semangat yang guru miliki. Kadang-kadang kita ini lupa loh Pak, kalau misalnya kita ini mengajar, dampaknya itu bukan hanya di lingkup kelas, tapi di masa depan dampaknya itu di lingkup bangsa dan negara. Wah, gimana nih Pak agar kita semakin sadar dan ingat bahwa, kalau kita sebagai guru ini dampaknya kita mengajar ini di masa depan besar loh. Betul. Seperti itu Pak. Betul. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada panggilan sejati tadi ya. Kalau sadar betul tentang panggilan sejati sebagai seorang guru, saya kalau mengajar pada murid saya selalu mengatakan, kamu hari ini bersama dengan saya. 15 tahun yang akan datang, kamu jadi pemimpin. Iya, betul. Kan? Betul. Kesejahteraan saya ini tergantung dari Anda. Karena Anda adalah pemimpin saya. Iya. Oleh sebab itu, manifestasi guru dalam mengajar itu jangan dilihat hanya sekedar beban kerja. Iya, betul. Tetapi harus dinyatakan sebagai visi bahwa saya sedang menyiapkan seorang calon pemimpin 15 tahun yang akan datang. Betul. Ya kan? Oleh sebab itu, kesiapan kita mengajar, strategi kita mengajar, kemudian memberi ruang kepada anak-anak untuk belajar, memberi ruang anak-anak untuk kemudian bisa berdiskusi, berdialog, mengerjakan proyek bersama, mempresentasikan sebagai sebuah proses pembelajaran, itu adalah latihan dia di dalam memanage setiap beban kerja. Dan seorang pemimpin ada di sini, diberi kesempatan. Betul. Seperti itu. Sehingga kalau nanti dia jadi pemimpin, dia akan terbiasa berpikir sistematis. Iya. Ya kan? Betul. Yang kedua. Yang ketiga, kalau guru tidak menyadari tugas panggilannya ini, bekerjanya sekedar melaksanakan kewajibannya sebagai guru, dan tidak mempunyai visi bahwa yang disiapkan itu adalah calon pemimpin, ya jangan salah kalau kemudian nanti ketika dia jadi pemimpin tidak menyejahterakan kita. Betul Pak. Itu Betul. konsep yang harus dikuasai oleh guru. Iya. Jangan sembrono yang namanya mengajar itu. Kelihatannya hanya panjenengan di depan kelas bersama dengan anak-anak. Iya. Tapi yang Anda ajar anak-anak itu ke depan 15 tahun yang akan datang tidak akan pernah tahu. Betul. Mereka akan jadi seperti apa dan di mana. Jadi Betul. apa dan di mana. Iya. Sebagai apa dan di mana. Betul. Jangan kaget kemudian ketika anak datang ke sekolah sudah memiliki satu beban subjektivitas yang tinggi kan dari sebagai seorang pemimpin. Betul. Dia akan datang ke sekolah untuk menghargai guru-gurunya. Betul. Masih enggak kok guru kami yang ini, bu guru kami yang ini, Iya. misalnya. Iya. Anak-anak terkesan ketika dia disiapkan menjadi seorang pemimpin seperti itu. Belajar bukannya sekedar nilai, tapi belajar adalah menghidupi nilai-nilai kehidupan. Wah, luar biasa. Dan itu memang sudah dibuktikan lewat alumni-alumni kita ya Pak ya? Betul. Ini contohnya nih di masa pandemi ini alumni kita yang makin heboh ini. Makin heboh karena dia menemukan vaksin Nusantara nih Pak ya. Nah itu juga kemudian Pak Ganjar di Jawa Tengah, jiwa kepemimpinannya ya Nasional tidak dapat sekali. dipungkiri, dipupuk dari SMA ya Pak ya? Dari SMA, dan itu sangat berkesan beliau-beliau ini. Betul, Ya, sangat berkesan. Bisa kita tandai, bisa kita lihat. Kalau ada alumni BOSA datang ke sekolah dan melihat sekolahnya dulu, dan dia mengatakan kekangenannya, saya curiga, mesti alumni ini sedang menyiapkan diri untuk jadi pemimpin. Was. Kelihatan saya kalau nggak pernah lihat. Betul. Dan juga memang di satu sisi alumni memang sangat terkesan ya Pak ya dengan Sangat guru-guru terkesan. BOSA yang waktu itu mengajar mereka dan benar-benar mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin di masa Jadi depan. pemimpin di masa depan. Sadar atau tidak sadar ketika kita mengajar hari ini akan teringat ya Pak ya, akan terkesan dan dampaknya bisa kita rasakan nanti
ketika anak-anak ini sudah menjadi pemimpin. Wah. Apa yang dilakukan guru di depan kelas dan perlakuan terhadap murid itu akan diingat seumur hidup. Iya, betul. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu guru model pembelajarannya adalah memfasilitasi anak-anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang, memberikan kepercayaan, itu tidak akan pernah lupa sampai kapanpun. Proses Betul, itu Pak. akan dia ingat betul. Iya. Jadi semuanya perbincangan kita pada hari ini tuh rasa-rasanya cocok sekali dengan tema yang ditentukan oleh kementerian ya. Ketika kita bergerak dengan hati, kita bisa memulihkan pendidikan. Ketika guru mengajar dengan hati, maka masa depan bangsa itu menjadi pulih, kehidupan menjadi pulih, bahkan menjadi luar biasa ya. Wah, mungkin Bapak ada dihubungi oleh kementerian untuk membicarakan tema ini kayak Pak ya. Jangan-jangan bisa nyambung nih tema. Iya, didengar Pak Menteri. Aduh, Bahwa kita juga mengapresiasi. Luar iya. biasa. Terima kasih Pak Menteri. Terima Tema ini kasih. luar biasa. Cocok dengan hati kami. Itu Berarti kapan-kapan kita undang ya Pak Nadim ya, kami mengundang Bapak Boleh. untuk hadir dalam podcast kami. Ya, Pak. Mari hadir di podcast kami Pak. Kami undang. Hadir di sini Pak. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau mengajukan pertanyaan yang sedikit personal nih Pak, Ya, tentang ya. Bapak sebagai guru. Selama Bapak menjadi guru, wah sudah 25 tahun. 25 tahun. Ya. Tuh, murid-murid kita nih rata-rata umurnya 15, 16, 17. Anda belum lahir, Pak Sartono udah ngajar selama 10 tahun loh. Baik. Jadi sudah 25 tahun. Satu jawaban sederhana sih Pak, agar menginspirasi kami semua guru-guru muda dan juga teman-teman muda yang mungkin saat ini sudah berpikir nanti di masa depan aku mau jadi guru. Ya. Pertanyaannya simpel. Apa yang membuat Bapak tetap bertahan menjadi pendidik? Ya karena itu sekali lagi saya katakan panggilan jiwa kehidupan saya untuk menjadi seorang pendidik. Dan saya sejak SMP sudah menetapkan diri saya ke sekolah guru. Luar biasa. Itu Mantap ya Pak. Tidak Ya. pernah berubah ya Pak. tidak pernah berubah karena dulu Yakin. saya pernah punya cita-cita untuk jadi kameramen seperti itu. Tapi karena tidak bisa beli kamera kan nggak punya duit. Jadi sekolah guru saja saya. Iya. Tapi sekarang kan udah jadi kepala sekolah, kameranya banyak Pak. Oh, Kamera iya. sekolah tapi. Iya. Ya luar biasa. Terima kasih Pak. Dan itu menjadi peneguhan Pak bagi kami guru-guru ini bahwa ketika Bapak yang udah 25 tahun mengajar menjadi guru dan bahkan sekarang jadi kepala sekolah, tidak pernah berpikir bahwa keputusan menjadi guru ini salah ya Pak ya? Oh tidak. Nggak pernah Justru ya? kami yakini betul dan keyakinan itu saya teguhkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan anak-anak. Iya. Selama saya menjadi guru, gaya mengajar saya adalah partisipatoris dan Gimana tuh Pak? dialogis. Iya. Betul. Oke. Jadi proses pembelajaran saya 100% melibatkan anak untuk bisa berproses dalam kegiatan belajar mengajar. Mm-mm. Saya mendampingi, bahkan saya menjadi peserta audien. Betul. Betul. Seperti itu. Menempatkan gaya diri setara dengan siswa satu dekat dengan para Dekat, peserta didik iya. ya Pak ya. Iya. Jadi bukan sebagai otoriter yang memimpin kelas terus muridnya jadi takut Ya. berdialog. Iya. Kalau itu saya mengalami sendiri Pak. Kan Ya. waktu saya kelas 10, kelas 11, 12 waktu itu tahun 2001 sampai 2004 Bapak yang ngajar saya. Itu ya. 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3 waktu 10, itu 12, ya. ikut naik gurunya Pak Betul, waktu itu. betul. Iya. Jadi sempat mengalami. Ya luar biasa sekali, memang ada banyak hal yang bisa kita gali terus nih dari Bapak Kepala Sekolah kita, tetapi kita akan break dulu sebentar dan kita akan lihat karena sebentar lagi ada tayangan mengenai PCPDB SMA Bokri 1 Yogyakarta. Sekilas saja, mari kita akan kembali sebentar lagi.
Ya, terima kasih banyak teman-teman muda, para peserta didik SMA Bopri 1 Yogyakarta yang masih bersama-sama dengan kami dan juga Bapak Ibu guru. Dan bisa jadi saat ini orang tuanya juga gabung nonton Bosa Menyapa. Terima kasih banyak masih bersama-sama dengan kami. Kalau tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan semuanya dan ada perbincangan yang seru banget antara saya dan juga Pak Sartana sebagai kepala sekolah dan pengalaman mengajarnya di Bosa sudah 25 tahun. Luar biasa ya. Saya belum ada apa-apanya. Dan Bapak Ibu seperti yang bisa dilihat juga tadi di iklan, SMA Bopri 1 Yogyakarta juga sudah membuka penerimaan calon peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Dan sampai hari ini ternyata antusiasnya luar biasa. Tinggi ya, Pak, sekali, Pak Niko. Kita punya 3 program nih, Pak. Ya. Program reguler, internasional, Bosa dan AIS, juga program Bibit Unggul. Gimana nih Pak antusiasnya masyarakat mengenai hal ini, Pak? Ya, kita sebagai sekolah yang dipercaya masyarakat harus memberikan opsi-opsi ya, supaya masyarakat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, menyesuaikan di situ kanal mana yang akan dia pilih gitu. Di program reguler ya biasa kita melayani anak-anak kita. Itu artinya program kurikulum Indonesia. Kemudian program internasional ini mixing antara kurikulum Indonesia dengan kurikulum internasional. Kemudian yang ketiga program Bibit Unggul. Ini kita menyediakan kanal ini untuk anak-anak yang memang mempunyai prestasi baik akademik maupun non-akademik di bidang apapun. Jadi sekolah harus menjadi tempat bertemunya anak-anak ini. Dan terima kasih kepada calon peserta didik yang sudah masuk ke SMA Bosa dan juga orang tua yang sudah memilih SMA Bosa menjadi tempat kawah candra di muka pendidikan putra-putrinya. Kepercayaan ini akan kami pegang teguh untuk anak-anak kami supaya sukses di kemudian hari bersama dengan SMA Bosa dan menjadi alumni SMA Bosa dan untuk Indonesia dan terlebih lagi untuk kehidupan. Wah, terima kasih luar biasa. Mungkin banyak belum tahu nih Pak soal program Bibit Unggul. Saya ceritain sedikit buat teman-teman. Silakan Pak. Jadi program Bibit Unggul ini adalah program yang istimewa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sartana. Kalau mau lihat contohnya siapa nih yang ikut program Bibit Unggul, nanti kami tayangin ada fotonya Selin. Selin ini adalah atlet wushu nasional yang kemarin sempat ngobrol sama tim kurikulum kami, terus bilang, Bu, saya kayaknya 1 tahun nggak bisa sekolah. Waduh, gimana 1 tahun nggak bisa sekolah? Tapi jangan khawatir. Di Selin ini nggak bisa sekolah, artinya nggak bisa datang ke sekolah karena memang ada pelatihan khusus skalanya nasional ya Pak ya. Dilatihnya langsung oleh Kementerian Olahraga. Jadi SMA Bopri 1 bisa membuatkan program belajar yang sesuai dengan keistimewaan dan hal-hal spesial yang putra-putri Bapak Ibu semuanya miliki. Ada Selin, ada Deo pembalap lagi di Mandalika dia. Mandalika. Kemudian kemarin Andrea juga Pak yang ikut bintang SMA masuk 7 besar. 7 besar ya. Wah, kolaborasi dengan Isyana, ngobrol-ngobrol luar biasa satu anak itu. Artis hebat. Kita yang nonton iri juga nih. Kesempatan manggungnya luar biasa ya. Iya. Langsung ngobrol sama Mata Natsua juga nih Pak. Andrea ini hebat banget dan banyak hebat banget. Banyak sekali Pak anak-anak murid kita. Satu pesan saya sampaikan ya Pak Niko bahwa SMA Bosa memfasilitasi anak-anak yang memiliki talent-talent bagus. Kami menyiapkan satu ekosistem yang memungkinkan anak-anak yang memiliki talent bagus ini belajar dengan baik. Kami support dan akan kami bantu. Itu Pak Niko. Bukan hanya di secara akademik aja Pak, tapi ada beasiswa. Ada beasiswanya. Nah, kalau mau tahu beasiswanya apa, silakan bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya memiliki prestasi datang ke Bosa. Nanti bertemu dengan saya, bertemu dengan tim kami, dan nanti kami akan memberikan program Bibit Unggul ini untuk Bapak Ibu, untuk putra-putri yang hebat itu. Dan juga nanti jangan lupa, Bosa akan mendukung pembelajarannya selama di SMA. Ditambah lagi beasiswa Pak ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Sebelum kita akhiri, tentunya di Hari Guru yang istimewa ini, Bapak ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rekan-rekan guru, dan juga closing statement biar semua guru semakin semangat lagi. Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Bosa yang sangat kami cintai. Teamwork kita sudah bekerja luar biasa dan network kita kuat luar biasa. Sesuai dengan tema Hari Guru tahun 2021, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan.
kami ajak untuk bergerak dengan hati pulihkan kehidupan. Oleh sebab itu, semangat yang sudah kita punyai bersama ini, mari kita majukan pendidikan Indonesia melalui SMA Bosa tempat kita berkarya demi masa depan yang lebih baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa. Dengan demikian, bincang-bincang kita di pagi hari ini lewat Bosa Menyapa sampai di sini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Sartana, Kepala Sekolah SMA Sama-sama, Pak Bopri Niko. 1 Yogyakarta, yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua. Selamat Hari Guru untuk Bapak, Ibu guru pengajar di seluruh Indonesia. Mari Betul. kita bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Saya Niko Suryadi, kami dari Bosa Menyapa undur diri. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat Hari Guru sekali lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.